Ini ceritaku bersama teman-temanku. Waktu itu, ketika kita masih di usia SMP, sekitar tahun 2016, aku mempunyai banyak sekali teman, tapi hanya ada 2 yang dekat banget denganku. Bahkan kita sudah seperti saudara, makan, main, bahkan tidur juga kita bersama. Sebut saja 2 sahabatku itu Pramudya dan Alimuddin. Ya, pasti minasang sudah tahu kan, suka duka saat kita bersama teman yang dekat banget dengan kita. Kadang kita akrab banget, kadang kita marahan. Tapi ya itulah yang namanya kehidupan sosial. Apalagi di waktu itu kita masih di usia, bisa dibilang usia bocil ya minasang. Ketika SMP itu, kita bertiga bisa dibilang bagian dari anak-anak yang berandalan. Tidak sedikit kasus kita di sekolah, sering banget kita dipanggil ke ruang BK, bahkan beberapa kali orang tua kita disuruh datang ke sekolah. Siapa nih diantara minasang yang kelakuannya mirip kami? Jadi keinget masa bocil kan minasang, gak usah berlama-lama, mari kita simak videonya. Ceritanya dimulai dari sini. Ketika itu kita baru pulang sekolah, kemudian kita nongkrong di warung sebelah sekolah, jaraknya gak jauh sih, hanya 50 meteran dari sekolah, sebut saja warung Mbak Wiwi Sagita, hehehe. Seperti agenda biasa, kita merencanakan untuk berkumpul di malam harinya. Pramudya berkata, "Wo, ayo kita nongkrong lah nanti malam." Oh iya, wo adalah panggilan Pramudya ke aku, yaitu Pako. Aku pun menjawab, "Mau kumpulan jam berapa deh? Kumpul di mana?" Oh iya, Deh adalah panggilan saya untuk Pramudya, yaitu Pak Deh, dan panggilan saya untuk Alimuddin yaitu Bapak. Alimuddin menyaut pertanyaanku, "Kumpul jam 7-an lebih ya, nanti tunggu saja di rumah Pramudya." Oh iya, di antara rumah kami bertiga, rumah Alimuddin lah yang paling jauh. Singkat cerita, kita sudah berkumpul. Setelah itu kita nyamperin ke salah satu rumah teman SMP kita, sebut saja namanya Jem. Setelah sampainya kita di rumah Jem, kita melihat Jem bersama 3 temannya, berarti kita ada 7 orang. Sekitar jam 9, kita pergi ke warung angkringan. Sesampainya kita di warung angkringan, Jem menawarkan kepada kita, "Mau pada pesen apaan?" "Terserah kamu, yang penting jangan air comberan." "Hehehe," jawab Alimuddin sambil bercanda. "Ya udah, seperti biasa ya," Jem menyaut. Kemudian Jem pesan beberapa minuman khas dari angkringan, yaitu kopi-kopian dan makanan seperti nasi, sate usus, sate telur puyuh dan masih banyak lagi. Tak lupa juga aku pesan susu jahe. Mbak pelayan angkringan yang semok, montok, geboy, dan mantap jiwa itu, langsung membuatkan pesanan kami. Sekitar 15 menitan pesanan kami pun sudah siap. Tak lama kita langsung menikmatinya, sambil ngobrol ngalor ngidul. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kita bertiga pamit ke Jem dan teman-temannya untuk pulang. Jem pun menjawab, "Ya udah, hati-hati di jalan ya. Kalau ada apa-apa langsung ngabarin." Pada saat pulang kita memutuskan tidur ke rumah Alimuddin. Kita bertiga langsung bergegas pulang. Kejanggalan dimulai dari sini. Pada saat perjalanan pulang, saya berkendara bersama Pramudya dan Alimuddin sendirian. Di perjalanan saya merasa aneh, Pramudya yang tadinya cerewet ngobrol, tiba-tiba kok jadi diam. Mungkin ini anak ngantuk, jadinya males ngomong, batinku. Tiba-tiba, ketika kita sampai di jalan perumahan, ada bisikan di telingaku, "Ganti, atau mati." Oh iya, jalan perumahan itu terkenal angker menurut warga setempat. Lah, nih anak bego apa gimana ya, batinku lagi, dan sambil mengira tadi yang ngomong adalah Pramudya. Kemudian ada bisikan lagi, "Teman kamu akan saya bawa." Hahaha, suara lirih yang terdengar dari telingaku. Tak mau berpikir macam-macam, aku tak menghiraukan suara tersebut, dan cepat-cepat memacu kendaraanku untuk cepat bisa sampai ke rumah Alimuddin. Sesampainya di rumah Alimuddin, kita langsung memarkirkan kendaraan kita dan bergegas masuk ke rumah. Pada saat itu waktu menunjukkan jam 1:30 tengah malam. Sebelum masuk, Pramudya mengeluh perutnya sakit. "Haduh, perutku sakit banget." Rintihan lirih Pramudya yang merasa perutnya sakit. "Gak usah lebay lah, udah tengah malam juga," celetuk Alimuddin. Kita pun bergegas masuk ke rumah Alimuddin. Jarak beberapa meter dari pintu, Pramudya langsung lari ke kamar mandi kemudian muntah darah. Saya dan Alimuddin langsung menghampirinya, sambil memastikan dia tidak apa-apa. Tak mau terjadi apa-apa, saya langsung membawa Pramudya ke kamar Alimuddin, dan menyuruh Alimuddin mengambil segelas air putih. Pramudya yang terlihat pucat, hanya diam sambil menggigil. "Lah kampret, nih anak kok jadi gini," batinku. Alimuddin datang sambil membawa segelas air putih. Tak lama saya bilang ke Alimuddin, "Pak, dibantu doa sebisanya ya." Alimuddin hanya mengangguk. Setelah itu saya meminumkan segelas air putih kepada Pramudya. Berangsur-angsur badan Pramudya tak lagi pucat, namun suara dia berubah. "Aku di mana?" Sedikit pertanyaan Pramudya dengan suara yang berbeda. "Wah, bukan si kampret nih," batinku. Kemudian Pramudya tersenyum sendiri seakan tahu apa yang aku katakan.
Kalian siapa? Jangan campuri urusanku, ucap Pramudia. Elo siapa? Berani-beraninya gak sopan di rumah orang, saut Alimuddin. Kamu siapa? Ada tujuan apa kemari? Kenapa kamu ada di tubuh teman kami? Tanyaku kepada makhluk yang merasuki Pramudia. Aku sang putri, dan aku menginginkan Sukma anak ini. Jangan campuri urusanku. Makhluk itu menjawab dan seakan mengancam kami. Pak, usap kepala Pramudia kemudian pegang tanganku. Suruhku kepada Alimuddin. Alimuddin tidak menjawab apa-apa, dia hanya mengangguk dan melakukan apa perintahku. 15 menit berlalu, sempat ada ketukan di jendela kamar Alimuddin. Setelah itu Pramudia tertidur. Pada saat itu waktu menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Aku yang sangat ngantuk pun langsung tertidur. Tapi Alimuddin masih main HP. Entahlah aku gak menghiraukan dia karena aku sudah ngantuk juga. Azan subuh pun berkumandang. Ibu Alimuddin membangunkan kami. Tapi karena kami sangat ngantuk, kami pun lanjut tidur. Hingga jam menunjukkan pukul 6 pagi. Oh iya, ketika kami tertidur Alimuddin sempat melihat sosok wanita dengan baju kerajaan ada di luar jendela kamar, sambil berbicara. Aku dari kerajaan Jawa. Kami tidak sebutkan nama kerajaan itu karena privasi ya Minasang. Alimuddin menceritakannya kepadaku. Ya mungkin Pramudia mau dibawa untuk menjadi budak di kerajaan tersebut. Tapi syukurlah tidak terjadi apa-apa. Kebetulan hari ini adalah hari libur sekolah. Kita pun lanjut main sampai siang. Dan selepas sholat duhur kita pulang ke rumah masing-masing. Dan setelah malam itu tidak terjadi hal aneh lagi. Itulah sepenggal ceritaku. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimaknya ya Minasang. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Jangan lupa like dan subscribe ya Minasang. Tunggu cerita Miko selanjutnya. Salam guyup rukun. Arigatou gozaimasu. Jamata.